Halo guys, kembali lagi di channel Wiki. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Don't Breathe 2. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini merupakan sequel dari Don't Breathe yang tayang pada tahun 2016 silam. Film ini kembali berfokus pada Norman Nordstrom yang kini tinggal bersama seorang anak yatim piatu yang bernama Phoenix. Diketahui gadis muda tersebut diculik oleh sekelompok penjahat, sehingga si Norman harus menyelamatkannya. Bagaimana ceritanya? Tanpa lama-lama kita rangkum aja filmnya. Film diawali dengan seorang gadis kecil bernama Phoenix yang sedang dilatih oleh ayahnya untuk pertahanan hidup. Norman yang merupakan mantan anggota khusus Navy ini selalu memberikan pelatihan pertahanan hidup kepada Phoenix. Entah apa maksudnya, namun Phoenix tidak bisa menolaknya. Phoenix dan Norman serta anjing peliharaan mereka yang bernama Shadow tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak jauh dari perkotaan. Norman yang protektif itu, ia selalu melarang Phoenix untuk keluar dari rumah kecuali bersamanya. Hal itulah yang sering membuat Phoenix merasa sangat kesepian. Ia merasa iri melihat anak-anak seumurannya yang mempunyai kehidupan layaknya anak normal. Pada suatu hari, seorang wanita yang bernama Hernandez mendatangi rumah mereka. Setiap bulan sekali, Hernandez yang sudah berlangganan dengan Norman, ia mengambil beberapa tanaman yang akan dijual ke kota. Kemudian Hernandez mengajak Phoenix untuk berjalan-jalan dan melihat suasana di kota. Meski awalnya Norman melarang, namun pada akhirnya Norman pun mengizinkan putrinya untuk pergi bersama Hernandez. Dengan syarat sebelum matahari tenggelam, Phoenix harus sudah berada di rumahnya. Setiba di kota, Phoenix melihat sebuah panti asuhan yang dihuni oleh anak-anak seusianya. Hingga waktu pun menjelang sore. Saat Phoenix mau pulang, Phoenix bertemu dengan seorang pria misterius di dalam sebuah toilet. What's your name, gorgeous? Mine's Raylan. You go, my father's waiting for me. Sorry if I scared you. Who said you did? Setelah itu, Hernandez langsung mengantarkannya pulang ke rumah. Tak disangka, pria misterius sebelumnya itu ternyata mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Setelah mengantarkan Phoenix, Hernandez berpamitan dan akan pulang. You're okay with that? Oh, today is enough. It's none of my business, but You're right. It's not. at least I know you think that. Just like sometimes I do about myself. Thanks. Saat perjalanan pulang, Hernandez dibegal oleh pria misterius sebelumnya, dan terdapat juga beberapa begal lainnya. Sialnya saat itu, Hernandez pun dibunuh dengan diikat pada lehernya dan dibacok dengan palu secara bertubi-tubi hingga tewas. Setelah membunuh Hernandez, para begal itu melanjutkan perjalanan ke rumah Norman. Setiba di rumah Norman, dengan santuinya para begal itu masuk menyelinap ke dalam rumah tanpa diketahui oleh Norman. Norman pun tidak sadar jika rumahnya telah dimasuki oleh begal karena ia tak bisa melihat apapun. Tanpa rasa curiga, Norman pun keluar dari rumahnya untuk mencari anjingnya. Tak diduga, Norman menemukan Shadow dengan kondisi sudah tewas. Seketika Norman pun menyadari bahwa Phoenix saat ini sedang dalam bahaya di rumahnya. Nah, jadi tujuan para begal itu datang ke rumah Norman adalah untuk menculik Phoenix. Untunglah Phoenix masih belum tidur pada saat itu, lalu menyadari kedatangan begal tersebut dan segera bersembunyi. Berkat didikan dari ayahnya,
Phoenix berhasil bersembunyi dari para begal tersebut. Tapi sayang, saat akan keluar dari rumahnya, Phoenix pun akhirnya ketahuan juga. Beruntung ayahnya datang tepat waktu dan membantu Phoenix untuk kabur. Ayahnya pun langsung meminta Phoenix untuk masuk ke dalam sebuah lemari besi yang ada di ruangan bawah tanah. Setelah berhasil masuk, Phoenix pun terluka di kepalanya hingga pingsan. Sementara itu, Norman berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah bagasi untuk mengobati lukanya. Karena kericuhan itu, para begal tersebut memutuskan untuk berpencar mencarinya. Seorang begal yang masuk ke tempat Norman, ia pun langsung dihajar oleh Norman. Kemudian Norman pun memberikan lem pada mulut dan hidung begal tersebut agar ia tak bisa bernafas. Mendengar keributan itu, seorang begal lainnya pun langsung datang, kemudian membantunya untuk merobek lem yang ada di mulut dan hidungnya. The guy's a Navy SEAL. Fucking dead seal, bro. Sementara itu, Phoenix yang terbangun dari pingsan, ia begitu terkejut melihat lemari besinya sudah dipenuhi oleh air. Bahkan begal itu mengancam akan memasukkan kabel listrik ke dalam lemari besi tersebut. Hal itu membuat Norman menjadi murka dan langsung melawan begal itu satu persatu. Dengan kemampuannya, Norman berhasil meledakkan tempat itu dan membuat seorang begal mati terbakar. Kemudian ia pun segera membebaskan Phoenix dari lemari besi yang sudah dipenuhi oleh air. Setelah berhasil membebaskan putrinya, Norman pun langsung menggendong Phoenix untuk kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, bos begalnya pun langsung datang. Ia bernama Raylan. Nah, jadi si Raylan ini adalah orang yang memerintahkan para begal itu untuk menculik Phoenix. Melihat beberapa anak buahnya tewas, Raylan pun akhirnya turun tangan. Ia pun membawa shotgun untuk memburu Phoenix dan Norman. Akhirnya Raylan dan para anak buahnya pun berhasil menemukan Phoenix dan Norman yang bersembunyi. Di situ terlihat Raylan tidak menyakiti Phoenix karena Phoenix adalah putri kandungnya sendiri. Raylan pun menceritakan bahwa 8 tahun lalu terjadi kebakaran besar di rumah mereka. Karena hal itu, Raylan pun ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara selama bertahun-tahun. Phoenix yang sedang sekarat pada saat itu, ia ditemukan oleh Norman dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Setelah mendengar cerita itu, Phoenix pun jadi bingung dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Sementara itu, Raylan tetap memandang Norman sebagai tersangka atas penculikan anaknya dan tetap menyuruh anak buahnya untuk membunuh Norman. Namun tidak semudah itu. Dengan kemampuannya, Norman berhasil melawan dan melarikan diri dari tempat tersebut. Take her to the truck while I hunt this motherfucker. Wanna go home? Grateful little bitch. Akibatnya, Raylan pun melepaskan anjingnya untuk mencari keberadaan Norman di dalam rumahnya. Hingga akhirnya Norman meminta Phoenix untuk kabur terlebih dahulu. Sementara ia harus menghentikan anjing yang mengejarnya. Saat berhasil keluar dari rumah, Phoenix pun ketahuan dan disekap hingga pingsan. Sementara itu, Raylan yang udah jengkel
akhirnya ia memutuskan untuk membakar rumah Norman, agar Norman mati terbakar di dalam rumahnya. Setelah beres, Raylan dan beberapa anak buahnya pun pergi membawa Phoenix dari tempat tersebut. Terlihat Norman yang terjebak di dalam rumahnya, ia berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran. Karena tak tega melihat anjing itu tewas, akhirnya Norman menyelamatkan anjing milik Raylan yang ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, Phoenix pun terbangun. I can go. If you want. When's my birthday? February 20th. Kemudian Raylan mempertemukan Phoenix dengan ibu kandungnya yang ternyata masih hidup. Dengan penuh kerinduan, ibunya pun langsung memeluk Phoenix dengan erat. Seusai melepas kerinduan, mereka berdua pun mengobrol berbagai hal. Ibunya pun mengatakan bahwa saat kebakaran di rumah mereka dahulu, ibunya menghirup terlalu banyak asap sehingga membuat jantungnya menjadi rusak. Semenjak kejadian itu, ibunya jadi sakit-sakitan dan hidupnya diperkirakan sudah tak lama lagi. Nah, jadi itulah alasan mengapa Raylan mencari Phoenix, agar Phoenix bisa menjadi pendonor jantung untuk ibunya sendiri. Hal itu dilakukan Raylan karena masih membutuhkan istrinya untuk menjalankan bisnis mereka. Sungguh nasib yang malang bagi Phoenix, karena ibu yang dia rindukan selama ini ternyata dengan tega meminta jantungnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Mereka pun membius Phoenix untuk melancarkan operasi pendonoran tersebut. Di sisi lain, Norman yang berhasil selamat, ia langsung menyiapkan segala perlengkapan untuk menyelamatkan Phoenix. Dan ia juga memanfaatkan anjing milik Raylan untuk membawanya ke tempat Raylan berada. Hingga Phoenix pun terbangun di sebuah ruangan dengan tangan yang terborgol bersama ibunya. Mereka menyewa seorang dokter bedah untuk melakukan operasi dan memindahkan jantung Phoenix ke tubuh ibunya. Kedua orang tua ini sangat tega membuat anaknya merasakan penderitaan, padahal ia adalah putri satu-satunya yang mereka miliki. Dengan terpaksa, sang dokter pun bersiap untuk membedah tubuh Phoenix. Namun tiba-tiba operasi itu pun terhenti karena listrik yang tiba-tiba mati. Raylan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa aliran listrik. Ternyata hal itu adalah perbuatan Norman yang ingin menyelamatkan putri angkatnya. You killed my brother! I'm gonna carve your fucking head open like a pumpkin, man. Setelah mengetahui bahwa Norman sudah berada di rumahnya, Raylan pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Norman. Namun tetap saja, dengan insting mantan tentara, dengan mudah Norman bisa mengalahkan begal tersebut. Meskipun tidak bisa melihat, Norman sangat cerdik dan memiliki pendengaran yang sangat peka hingga membuatnya bisa mengetahui pergerakan musuh. Akibat hal itu, Raylan terpaksa menunda proses operasi dan membawa Phoenix serta istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Seketika mereka pun terhalangi oleh Norman dengan sebuah gas yang menyulitkan mereka untuk melihat. Raylan yang panik, ia pun menembak ke segala arah.
Hingga akhirnya tembakan itu malah nyasar dan mengenai istrinya sendiri. Norman pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Raylan. Dan di situ sifat psikopatnya mulai keluar. Sementara itu tangan Phoenix dan ibunya masih terborgol. Hal itu membuat mereka tak bisa dipisahkan. Bahkan saat mayat ibunya akan jatuh dari ketinggian, Phoenix berusaha keras untuk menahan tubuhnya. Karena sudah tidak kuat lagi, Phoenix pun nekat memotong tangan ibunya dengan pisau agar ia tidak ikut terjatuh. Namun tetap saja hal itu tidak berhasil dan ia pun jatuh bersama ibunya. Beruntungnya ia masih bisa selamat karena ia terjatuh di atas tubuh ibunya. Setelah itu Phoenix pun kembali naik ke atas untuk menghampiri Norman. Seketika Norman meminta Phoenix untuk tidak mendekatinya. Akhirnya Norman pun jujur dan mengakui semua kesalahannya kepada Phoenix dan tidak ingin Phoenix berada di dekat orang sepertinya. I have killed, have raped, am nothing but a monster, and you cannot be around me. Now, go. Di saat itu, Raylan yang masih hidup, ia langsung bangun dan menusuk tubuh Norman dari belakang. Karena hal itu, Phoenix pun nekat menusuk Raylan dengan pisau hingga tewas. Phoenix pun menangis melihat Norman yang telah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan Phoenix. Norman yang selalu melindungi dan menjaga Phoenix pun akhirnya tewas di pelukan Phoenix. Film diakhiri dengan Phoenix yang memulai kehidupan barunya dengan masuk ke tempat panti asuhan. Tapi masih belum berakhir nih. Terlihat anjing yang diselamatkan oleh Norman itu sedang menunggu Norman untuk bangun. Dan di sini terlihat jarinya Norman itu bergerak setelah dijilat oleh anjing tersebut. Dan film pun tamat. Oke, thank you semuanya udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.